Oke guys, di video kali ini gue bakal bahas tentang asal-usul atau sejarah Anthurium dan gimana caranya masuk ke Indonesia. Anthurium pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Eropa yang bernama Carl Ludwig Ritter von Bloom. Dia adalah seorang ilmuwan, seorang botanis atau ahli botani berasal dari Jerman yang melakukan penelitian di wilayah tropis Asia dan sekitarnya pada awal abad ke-19. Ia mendokumentasikan berbagai tanaman tropis termasuk Anthurium yang sebenarnya sudah ada sejak lama di daerah Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah, khususnya di negara Kolombia, Panama, dan juga Ekuador. Nama Anthurium itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu Auntos dan Ouron. Auntos artinya bunga dan Ouron artinya ekor, merujuk pada bunga Anthurium itu sendiri yang berbentuk seperti ekor. Tanaman ini mulai dikenal luas oleh dunia botani setelah diklasifikasikan dan dijadikan koleksi di kebun raya Eropa. Seiring berjalannya waktu, tanaman ini mulai diperkenalkan ke negara-negara tropis lainnya dan menjadi tanaman hias yang populer, baik di kalangan kolektor tanaman hias maupun di industri florikultura. Pada masa penjajahan, tanaman-tanaman eksotis termasuk Anthurium itu seringkali dibawa oleh para penjajah ke negara-negara koloninya sebagai tanaman hias atau koleksi atau sebagai bahan untuk penelitian. Pada masa kolonial, khususnya sejak abad 17 sampai abad ke-19, Eropa menjadi pusat botani dunia dan menjadi pusat perdagangan tanaman eksotis. Tanaman tropis seperti Anthurium seringkali dibawa ke Eropa sebagai bagian dari koleksi botani yang baru ditemukan di dunia tropis. Sebagai contoh, para penjajah Belanda, Portugis, Spanyol yang menjelajah Amerika Latin dan wilayah tropis lainnya sering membawa tanaman ini ke Eropa, tempat yang lebih dingin dan subur untuk dikembangkan di rumah kaca botani. Pada masa ini, beberapa spesies tanaman hias yang baru ditemukan termasuk Anthurium dipelajari secara mendalam oleh para botanis di Eropa. Mereka mulai mengklasifikasikan dan menanamnya di kebun raya yang didirikan di negara-negara koloninya, terutama Belanda, yang memiliki kebun raya terkenal seperti di Leiden dan juga di Amsterdam. Kebun raya yang didirikan oleh kolonialis di negara-negara koloninya seperti di Indonesia, di India, dan negara-negara tropis lainnya berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan penelitian tanaman eksotis. Kebun raya ini juga menjadi tempat untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman hias. Di Indonesia sebagai bagian dari penjajahan dari Belanda, didirikan Kebun Raya Bogor yang didirikan pada tahun 1817 yang menjadi salah satu tempat penting dalam penyebaran tanaman-tanaman tropis termasuk Anthurium. Tanaman yang awalnya ditemukan di hutan-hutan tropis kemudian diperkenalkan kepada masyarakat Eropa dan diolah dalam bentuk hiasan rumah. Selama masa kolonialisme, Indonesia yang merupakan bagian dari Hindia Belanda menjadi pusat penting dalam perdagangan dan pengembangan tanaman hias tropis. Tapi, pada masa tersebut Anthurium lebih banyak dibudidayakan dan dikembangkan oleh bangsawan atau penjajah Eropa, atau dikembangkan juga oleh kolektor-kolektor Eropa gitu ya, belum secara luas dibudidayakan oleh seluruh orang Hindia Belanda atau Indonesia gitu ya. Budidaya Anthurium di Indonesia pada masa itu belum dilakukan secara komersil untuk masyarakat lokal, tapi lebih sebagai bagian dari kebun raya dan koleksi para pejabat atau ilmuwan Eropa saja. Baru setelah Indonesia merdeka, Anthurium itu mulai dikembangbiakan dan dibudidayakan oleh para petani lokal sebagai tanaman hias yang bernilai ekonomis tinggi. Anthurium sendiri di Indonesia punya masa keemasan yaitu pada awal tahun 2000-an, sekitar tahun 2005 sampai 2008, Anthurium mengalami lonjakan popularitas yang luar biasa, sangat drastis gitu ya. Jenis-jenis Anthurium tertentu seperti Anthurium Genmani, Hukeri, dan Anthurium Wave of Love menjadi incaran para kolektor, dan harga tanaman ini bisa mencapai jutaan bahkan sampai puluhan juta rupiah. Fenomena ini dipicu oleh tren popularitas tanaman hias di Indonesia yang didukung oleh media dan juga pameran-pameran yang dilakukan di berbagai wilayah untuk memperkenalkan Anthurium sebagai simbol prestis gitu ya. Setelah masa kejayaan ini di awal tahun 2000-an tadi, popularitas Anthurium itu mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tren tanaman hias, munculnya tanaman baru yang lebih diminati, serta kejenuhan pasar.
Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di masa COVID-19, tanaman hias khususnya anthurium kembali mulai diminati sebagai hobi rumah tangga. Anthurium, terutama jenis-jenis dengan daun besar dan unik, kembali mendapatkan perhatian meskipun tidak sefenomenal awal tahun 2000-an. Anthurium tidak hanya menjadi tanaman hias, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Banyak pembudidaya lokal yang menghasilkan pendapatan signifikan dari menjual tanaman ini, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Di beberapa komunitas, anthurium juga dianggap sebagai simbol kemewahan dan status sosial. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Thank you.